Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tim kreatif dan peserta kelas menulis daring KMD Elepsis. Sambil menunggu teman-teman lainnya yang barangkali masih melaksanakan sholat Isya, kelas malam hari ini kita buka dulu ya. Sambil sapa menyapa, alhamdulillah untuk kesekian kali kelas menulis daring KMD Elepsis. Mentornya adalah Kanda Dr. Sulaiman Junaid MSN. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum. Selamat malam, Kanda Sulaiman Junaid. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, selamat malam, Kanda. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir kembali di ruang kelas menulis daring Elepsis. Untuk topik malam hari ini, teman-teman, fenomenologi kesadaran penulis, tindakan kognitif dan persepsi, seri oratorship. Dan selamat malam juga untuk teman-teman lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini ya di berbagai kota. Mudah-mudahan ilmu selama mengikuti kelas menulis daring KMD Elepsis dapat benar-benar dipraktikkan dalam kegiatan tulis-menulisnya. Karena hakikatnya KMD Elepsis adalah kelas yang melakukan pendampingan, memberikan kucuran ilmu, kemudian tentu karya teman-teman akan menjadi taruhan sejauh mana kawan-kawan menghasilkan karya-karya berkualitas. Kelas menulis daring juga punya media, majalah digital Elepsis yang sampai hari ini sudah memasuki edisi ke-24, masuk ke 25. Baik, teman-teman, sambil menunggu teman-teman lainnya, saya membacakan kembali profil singkat Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Ya, saya kira sudah tahu semua ya, karena sudah berkali-kali hadir di ruang kelas menulis daring. Kanda Dr. Sulaiman Junaid dikenal sebagai penyair Indonesia asal Aceh yang berdomisili di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Beliau juga sutradara teater, dosen teater, prodi teater isi Padang Panjang, pendiri penasehat komunitas seni kuflet Padang Panjang, dan beliau punya kolom khusus di majalah digital Elepsis, kolom teater. Nanti selama 2 jam ke depan, insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang fenomenologi, kesadaran penulis, tindakan kognitif, dan persepsi. Nah, walaupun ini topiknya agak sedikit ilmiah ya, tapi kita berharap Kanda Sulaiman Junaid akan menyampaikannya dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga nanti teman-teman bisa cukup menangkap, lalu ada interaksi tanya-jawab untuk topik ini. Baik, untuk layar waktu kita berikan kepada Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Tim kreatif nanti mohon dibantu juga untuk slide layarnya. Kepada Kanda Sulaiman Junaid, dipersilakan. Terima kasih, Adinda Muhammad Subhan. Terima kasih rekan-rekan yang barangkali sudah sering kita bersua di dalam ruang diskusi ini. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi suatu ruang yang bermanfaat dan berfaedah buat kita semua. Kali ini sengaja kita memilih fenomenologi di dalam ruang diskusi kali ini. Tentu ketika kita bicara fenomenologi, ada hal-hal dan ada ruang-ruang yang harus kita tangkap dalam gejala-gejala filsafati untuk menemukan gagasan-gagasan utama di dalam meruangkan keinginan-keinginan kita bersama. Sebelumnya ada beberapa gambaran yang kita munculkan lewat gambar. Silakan lanjut. Nah, barangkali ada gambar, semua kita bisa menebak ini pasti gambar kelinci, gitu ya. Nah, kenapa ini kita tampilkan? Dalam fenomenologi, seorang penulis itu harus memiliki kesadaran ruang, baik tindakan kognitif secara keilmuan maupun persepsi untuk melihat
ruang-ruang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam teknik merebut gagasan. Baik itu gejala sosial yang bertebaran dalam diri kita maupun dalam ruang masyarakat kita. Nah, kalau satu sisi kita melihat dalam satu sudut pandang pencipta, penulis itu kita bisa dinyatakan sebagai pencipta dalam ruang sastrawi atau ruang menulis. Ini sudah pasti kita menyatakan kelinci. Tapi ketika kita melihat dari sudut lain, kita akan menemukan ruang lain. Silakan lanjut. Nah, kalau kelinci tadi kita lihat dari sudut pandang lain, maka akan kita menemukan ini. Ya, kita akan menemukan, kelinci kok bisa berubah jadi bebek atau jadi itik, gitu ya. Nah, ada ruang-ruang keliaran berpikir seorang penulis ini harus ditaja di sini, harus direbut, harus tidak ditunggu, itu artinya. Nah, harus banyak pandang, harus banyak sudut pandang bagi seorang penulis agar karya-karyanya itu bisa menggelontorkan sebuah karya yang monumental. Maka tidak boleh melihat sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang saja. Harus banyak sudut pandang yang dapat kita lihat. Lanjut. Nah, ini dia. Kita bisa melihat, semua orang tahu, mungkin semua kita bisa langsung menebak apa ini. Begitu ya. Tapi kalau kita seorang penulis, maka harus rajin melihat dari sudut pandang lain. Ya, yang barangkali kita akan menemukan gagasan baru. Tidak hanya melihat ini, wah ini kuda ini. Ya, satu sudut pandang. Nah, ketika kita melihat kuda dalam sudut pandang yang lain, maka kita akan menemukan sisi yang lain. Menemukan gagasan baru, menemukan sesuatu kebaruan dalam sudut pandang untuk menulis. Nah, begitu, penulis harus begitu gitu, melihat sudut-sudut pandang. Maka fenomenologi ini penting, harus merebut fenomena-fenomena yang bertebaran di tengah masyarakat, gejala-gejala sosial yang ada di tengah masyarakat. Kita lihat selanjutnya. Nah, ternyata kalau kita melihat dari sudut pandang lain, kuda itu bisa menjadi kata atau kodok. Nah, ini dia. Maka kita harus rajin melihat kemungkinan-kemungkinan baru, ruang-ruang baru yang ada dalam ruang fenomenologi, sehingga dia menjadi sebuah bagaimana disiplin ilmu itu menjadi inklusi dalam deskriptif. Bagaimana kita membuat sebuah kajian-kajian keilmuan, merebut gagasan yang bertebaran tadi itu, menjadi fenomenologi yang menarik untuk kita ciptakan gagasan-gagasan baru, menjadi sebuah kebaruan dari gagasan-gagasan yang lama yang kita dapatkan, baik itu dalam diri kita maupun dalam akuisisi pengalaman dan kesadaran konektif kita. Semua penulis harus memiliki kesadaran konektif pada sebuah penampakan-penampakan yang ada dalam diri kita. Maka kita itu harus rajin, harus rajin untuk merebut segalanya, sehingga bagaimana kita mengetahui studi mengenai pengalaman, bagaimana pengalaman tersebut harus kita rebut, cara pandang kita terhadap apa yang ada dalam diri kita. Begitu banyak sebenarnya apa yang ada dalam diri kita itu. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Jadi Edmund Husserl mengatakan itu, kesadaran kita harus kita deskripsikan. Dia menjadi pandangan manusia tentang dunianya. Dunia yang ada dalam diri kita itu, dunia yang ada dalam lingkungan kita, dunia yang ada di tengah masyarakat kita, itu harus kita harus kita rebut. Jangan ditunggu. Sehingga setiap individu pada dasarnya tentu memberikan makna terhadap alam sekitarnya. Nah, inilah yang harus kita rebut, ini yang harus kita pahami, ini harus kita ketahui. Banyak hal yang ada dalam diri kita sebagai seorang penulis yang barangkali kita belum memiliki keliaran untuk berpikir. Nah, fenomenologi mengajarkan itu kepada kita agar
kita merebut itu, agar kita menemukan ruang-ruang itu, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang timbul karena kesadaran ingin mengetahui itu lebih tinggi. Nah, maka muncullah objek pengetahuan, gejala-gejala, kejadian-kejadian yang kita pahami dalam lingkungan masyarakat kita, dalam diri kita, pengalaman secara sadar. Berapa usia kita hari ini? Barangkali saya selalu mengulang-ulang itu. Berapa banyak pengalaman-pengalaman empirik kita yang kita miliki secara sadar, tapi sayang, barangkali kita secara sadar tidak melakukan penulisan-penulisan. Jadi pengalaman secara sadar dari masa kecil sampai usia kita hari ini, itu harus kita sadari, dan itu dapat kita lakukan pengalaman itu menjadi suatu yang aktualisasi, lalu kita lakukan secara virtual menjadi sebuah pengalaman, menjadi data tentang realitas ini yang kita pelajari. Dia bisa kita jadikan, kalau orang teater, dia bisa jadikan sebuah karya teater, sebuah pertunjukan teater. Kalau kita sastrawan, kita bisa menjadikan itu puisi, menjadikan itu cerpen, menjadikan itu esai, menjadikan itu kolom, menjadikan itu novel, menjadikan itu naskah drama. Berapa banyak satu pengalaman sosial kita, satu pengalaman yang kita miliki secara sadar, secara fenomenologi itu harus kita rebut, kita jadikan sebuah karya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Bagaimana manusia yang berpengalaman dalam kesadaran tindakan kognitif itu dapat kita persepsikan menjadi sebuah karya. Karya yang menarik tentunya. Nah, itu dia. Itu cara-cara kita merebut gagasan yang berserakan di masyarakat kita, dalam diri kita, di lingkungan kita, di keluarga kita. Nah, ini semua pengalaman-pengalaman inilah yang harus kita pelajari menjadi nilai dan penghargaan terhadap sebuah karya seni. Lalu memahami realitas objektif yang subjektif. Kenapa objektif? Objektif yang kita temukan dalam pengalaman kita, lalu kita tuliskan, ada subjektivitas diri kita di dalam itu. Lalu kita tuangkan menjadi objektivitas pengalaman intuisi terhadap orang lain. Begitu. Lanjut. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam merebut fenomenologi ini? Jangan ditunggu. Apa? Kita punya keinginan apa? Apa? Proyeksi keinginan apa yang ingin kita buat? Kita harus buat kerangkanya. Apa? Menemukan gagasan apa? Gagasan apa yang ada bertebaran? Itu harus kita tulis. Lalu kita tafsirkan, dia menjadi objek material. Menjadi sebuah kebenaran untuk kita ciptakan, apakah itu menjadi puisi, apakah itu menjadi cerpen, apakah itu menjadi novel, apakah itu menjadi esai, features, apakah itu menjadi naskah drama. Nah, semuanya satu gagasan saja bisa ke semua karya kita lakukan. Kalau proyeksi keinginan itu bisa kita pahami, apa? Kita membuat apa? Lalu proyeksi artistik siapa? Realitas empiris yang kita dapatkan harus kita menespetasikan menjadi konseptual. Kita tulis kerangkanya. Kalau dia naskah drama, tentu mulai kita menuliskan alurnya, mulai kita tuliskan temanya, mulai kita tuliskan penokohannya, karakter tokohnya, peristiwanya. Sama dia dengan menulis novel, sama dia dengan menulis cerpen. Ini harus kita lakukan. Siapa? Siapa yang harus kita ingin tonjolkan? Siapa yang ingin kita buat? Lalu bagaimana konseptualnya? Konseptual itu kita susun menjadi kerangka-kerangka. Itu yang disebut dengan jembatan keledai tadi itu. Yang kita sering menyebutnya begitu. Kalau saya, konseptual saya itu kerangka menulis itu kita jadikan menjadi jembatan keledai. Lalu ekspresi nilai melalui teknik artistik. Bagaimana ekspresi nilai yang ingin kita tulis ketika kita ada gejala sosial. Katakanlah dalam kearifan lokal budaya Minang misalnya. Apa ekspresi nilai yang ada di tengah masyarakat itu? Masing-masing kita, Jawa punya ekspresi nilai tersendiri, Aceh punya tersendiri, Minang juga, Makassar juga, Ambon juga, dan sebagainya. Itu
etnis kita memiliki kekuatan-kekuatan itu. Nah, ekspresi nilai itulah kita meruangkan di dalam teknik artistik dalam menulis karya sastra. Lalu menentukan apa materi garap. Kita ingin menggarap apa? Bagaimana sarana garapnya? Kita pilihlah, ada pilihan subjektivitas ketika kita mempertimbangkan dimensi-dimensi praktis di dalam menulis. Ada sisi kepatutan, ketidakpatutan, bentuk artistik sebagai medium ungkap. Selanjutnya, di mana konsep yang digagas dengan wujud karya seni itu seperti apa? Bagaimana perancangan penciptaan? Apa yang ingin kita lakukan di dalam menulis itu? Siapa tokoh utamanya? Siapa antagonisnya? Bagaimana fisiologis, psikologis? Nah, ini yang harus kita susun dalam perancangan penciptaan itu. Sehingga akan ketemulah nanti di mana kebenaran artistik dari peristiwa gagasan yang ingin kita garap itu. Maka merebut fenomenologi itu menjadi penting, menjadi sangat penting untuk menulis sebuah karya. Lanjut. Nah, bicara masalah penciptaan, bagaimana prinsip dan konsep ideal? Kenapa bicara prinsip? Bicara prinsip tentu ada ideologi yang muncul dari seorang penulis. Ya, misalnya Adinda Muhammad Subhan, dia sudah memiliki gaya dan ideologi tersendiri, sudah memiliki konsep ideal dalam menulis. Nah, lihatlah semua karya-karyanya, puisi-puisinya, cerpen-cerpennya, novel-novelnya, sudah memiliki gaya tersendiri. Nah, masalah penciptaan, seorang sastrawan, seorang penulis, seorang kreator itu harus memiliki ideologi kalau dia ingin menjadi seorang yang akan dipandang ruang kreativitasnya. Nah, jangan mengekor. Jangan mengekor. Itu yang paling penting. Tapi ada ruang-ruang menjadi khas, menjadi gaya tersendiri dari seorang penulis. Maka itu yang dikatakan prinsip dan konsep ideal. Bagi penulis pemula, ya tidak apa-apa harus rajin membaca karya orang lain, tapi tentu nanti akan harus ada ruang-ruang untuk menilai dirinya. Ada nilai-nilai yang diyakini dalam ruang-ruang penciptaan tadi itu, sehingga dapat menjadi konsentrasi di dalam sebuah karya untuk melakukan penciptaan dalam ruang artistik tentunya. Ketika kita membicara bentuk artistik mewakili nilai yang kita ekspresikan. Seperti apa nilai-nilai yang mewakili ruang yang kita ekspresikan. Nah, itulah menjadi khas kita, menjadi ciri kita. Maka penulis akan menjadi orang yang dihargai, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang selalu ditunggu karyanya, karena dia memiliki ruang dan bentuk artistik. Nilai-nilai yang diekspresikan menjadi pengalaman empirik bagi orang lain, menjadi ada ruang pengalaman pembaca yang ada di dalam diri penulis itu. Maka bentuk artistik mewakili nilai yang diekspresikan. Barulah setelah itu ada perspektif dalam memandang objek. Bagaimana objek yang ditemui dalam fenomenologi itu, dalam fenomena yang ada di tengah masyarakat itu, dapat kita rangkai menjadi sebuah objek berbasis entitas dalam pemikiran, penalaran, dan kesadaran seorang penulis untuk berbagi kepada pembacanya. Pembaca memiliki kesadaran terhadap ruang-ruang yang kita tawarkan. Begitu. Lalu tentu objek itu ada nilai bobot, ada bentuk karya cipta. Kalau dia novel, tentu berbentuk novel, bagaimana bobot novel itu menjadi berkualitas. Kenapa dikatakan berkualitas? Ada ruang-ruang tataran, ada tujuan, ada kesadaran bentuk konektif yang ditawarkan oleh si penciptanya. Bentuk karya itu menjadi kesadaran moral mungkin. Ruang-ruang inilah yang harus sering ditawarkan. Barulah selanjutnya kita lanjut.
Ada kerangka penciptaan. Ini. Kita harus menemukan fenomenal apa yang ingin kita tawarkan. Apa gejala sosial yang ada di tengah masyarakat dalam ruang kajian yang ingin kita tulis. Seperti yang di awal kita ceritakan tadi. Anda harus buat, kita harus menuliskan, kita harus membuat kerangkanya yang kita sebut dengan jembatan keledai itu tadi. Nah, kalau itu sudah ada, mulai kita akan memunculkan simbol-simbol. Masing-masing kita ketika bicara kearifan lokal mungkin, di Minangkabau memiliki simbol tersendiri untuk menyatakan sesuatu. Begitu saja di tempat lain, di tempat Anda, di tempat kita semua, di Indonesia, di Nusantara, itu memiliki simbolitas-simbolitas dalam konsep keilmuan. Nah, kita berikan tawaran-tawaran itu. Lalu ada makna-makna apa yang ingin kita sampaikan di dalam konsep yang ingin kita tawarkan. Kita berikan ruang-ruang itu. Barulah selanjutnya, lanjut, kita menemukan data seni ini. Ada ekstra estetik. Ada sesuatu faktor yang berada di luar fisik karya seni itu. Apa faktornya? Faktornya adalah diri kita, manusia. Dalam satu ruang, objek formal yang kita temukan, suatu faktor yang berada di luar fisik karya seni itu ada dalam diri kita. Bahasa, ruang estetik yang ingin kita tawarkan, pemikiran-pemikiran yang ingin kita tawarkan, itu ada dalam ruang seorang pengkarya. Akan terbaca itu. Keinginan-keinginan, tawaran-tawaran karya seni itu terbaca dari fisik karya seni itu. Ketika kita membaca sebuah novel, Rumah di Tengah Sawah misalnya, itu terbayang bagaimana kesantunan seorang tentang rumah masa kecil yang berada di tengah sawah, bagaimana masa-masa bermainnya, itu ekstra estetik, berpikiran bagaimana penulisnya menyimpan ingatan visual masa lalunya, lalu dijadikan fisik dalam karya seni dengan bahasa-bahasa yang menarik. Nah itu, ada visualitas dapat dilihat dengan penglihatan mata. Seolah-olah kita melihat si tokoh itu bekerja, yang si tokoh itu menjadi titipan si penulis untuk merangkai kata-kata itu tadi, sehingga visualitas itu terlihat di dalam karya sastra itu. Lalu kinetik, ada pergerakan suatu benda, pergerakan aktor, pergerakan tokoh maksud saya. Bagaimana si tokoh itu bergerak, digerakkan tentu oleh si penulisnya. Nah, ketahuan bagaimana kecerdasan penulis di situ. Ini yang harus kita rebut menjadi sebuah data seni. Auditori belajar mengendalikan pendengaran. Jadi ada tidak hanya rasa ketika kita bicara estetik, tidak hanya rasa, tapi kita harus bicara bagaimana mendengar auditori. Seorang penulis itu juga harus meruangkan auditorinya, belajar mengandalkan pendengaran. Melalui pendengaran itu dia bisa melakukan penulisan. Harus merekam ingatan-ingatan masa lalu, ingatan masa kecil. Tentu itu yang harus kita tulis kembali menjadi sebuah tawaran visualitas untuk penglihatan mata di dalam sebuah karya sastra. Nah, nilai-nilai estetik itulah suatu yang indah, yang objek yang indah, intraestetik, faktor yang mengacu pada keindahan karya seni itu. Itu dengan mudah bisa dilukiskan ketika kita sudah mulai menemukan data seni yang ada di dalam fenomenologi itu. Saya kira sementara begitu, Adinda Subhan. Ya. Baik, terima kasih Kanda Dr. Sulaiman Junet. Luar biasa, teman-teman, materinya ya terkait dengan fenomenologi. Jadi secara sederhana sebenarnya bagaimana dalam fenomenologi ini seorang pengkarya, penulis terutama dalam konteks kelas menulis daring elipsis bisa merebut gagasan dalam karyanya itu ketika berproses pengkaryaannya itu bisa memungut ide-ide yang berbeda gitu ya. Tadi ada penggambaran yang sangat menarik sebagai pembuka kelas ini disampaikan oleh Kanda Dr. Sulaiman Junet. Itu ada ilustrasi tentang kelinci
di satu sudut kita melihat ya, ketika di sudut lain dia bisa menjadi bebek, kemudian ada gambar kuda, kemudian di sudut lain bisa menjadi kodok, dan bisa saja ilustrasi-ilustrasi lain. Nah, ketika seorang penulis melihat satu objek, tentu saja tidak serta-merta dia hanya terpaku pada satu objek itu dalam fenomenologi. Dia bisa menghadirkan ruang-ruang kreativitas lain, sehingga ada keliaran berpikir dalam bahasa Kanda Sulaiman Junet tadi, untuk menghasilkan karya yang berbeda dari apa yang sudah dibuat oleh penulis-penulis lain, begitu. Jadi fenomenologi itu singkatnya sebuah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Jadi di sekitar kita ini, teman-teman, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan, baik dari diri kita, orang lain, ataupun dari lingkungan sekitar, yang semua itu merupakan sumber ide yang bisa menciptakan proyeksi-proyeksi ya. Tadi ada proyeksi keinginan, proyeksi artistik yang bisa merujuk kepada rumus, bahkan bisa konsepnya rumus layaknya jurnalistik ya, 5W1H. 5W1H apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, yang semua itu bisa menjadi cikal bakal untuk pemantik ide ketika teman-teman memulai karya teman-teman, baik cerpen, novel, drama, puisi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan tentang kerangka penciptaan, ada fenomena, simbol, konsep dalam ilmu dan makna. Jadi sebelum melahirkan sebuah karya, kita dituntut untuk menangkap fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar, kemudian bagaimana memasukkan simbol-simbol terkait dengan barangkali kultur, budaya, sehingga apa yang ada dalam identitas kultural kita itu bisa melekat dan menjadi gaya bagi seorang penulis, seperti disampaikan Kanda Sulaiman Junet tadi. Juga terkait dengan konsep keilmuannya, tentu saja dengan pengayaan keilmuan yang bisa kita masukkan sesuai dengan pembacaan, dan tentu saja setiap karya endingnya bagaimana seorang penulis bisa menciptakan makna-makna yang memiliki nilai, sehingga ada yang dapat dipungut kutip oleh pembaca dari karya yang kita ciptakan itu, apapun itu. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan, teman-teman. Kita seperti berada di ruang kuliah, ya, karena Kanda Dr. Sulaiman Junet tentu ini selain dosen, beliau juga penulis. Tapi apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pemantik bagi kita untuk berupaya menciptakan karya yang kemudian bisa berbeda dari apa yang sudah kita tulis pada waktu-waktu sebelumnya. Ya, baik teman-teman, kita masih punya cukup waktu untuk berdiskusi. Tadi sudah dibakar semangatnya dengan materi pengantar. Kita buka saja sesi tanya jawab. Ya, silakan melambaikan tangan atau menulis pertanyaan di kolom komentar ya. Sepertinya ada Bang Safarudin Marapaung di Medan. Assalamualaikum, selamat malam Horas, Bang Safarudin. Ya, selamat malam Abang Anda Subhan. Suara saya dapat didengar dengan jelas? Cukup jelas, silakan. Mohon maaf tidak menyalakan kamera ya, ini di luar situasinya. Oh, baik. Terganggu yang lain. Ya, langsung saja Bang Anda. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Abang Anda moderator dan juga Abang Anda Dr. Sulaiman ya, narasumber hebat kita pada malam hari ini. Ini topik yang cukup menarik saya pikir. Pertanyaan saya seperti ini. Terkadang kita ini menganggapkan pengalaman hidup yang kita miliki itu sederhana, biasa-biasa saja dan datar. Bagaimana kita membuatnya menjadi sesuatu yang fenomenal, luar biasa, kalau istilahnya mungkin ada kebaharuan novelty-nya mungkin, atau ada out of the box-nya, sehingga melahirkan karya yang fenomenal tentunya, yang patut katakanlah bisa bersaing dengan penulis-penulis hebat lainnya. Dan apakah ada teknik-teknik khusus yang harus kita, atau strategi yang kita gunakan untuk mengubahnya menjadi hal yang tulisan luar biasa? Saya pikir demikian. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Safarudin Marpaung. Pertanyaan cukup jelas ya. Saya kira silakan Kanda Sleman Junet. Terima kasih Adinda Subhan. Terima kasih Adinda Safarudin Marpaung. Menarik memang pertanyaannya ini. Memang seorang penulis inilah yang harus memiliki ruang-ruang kecerdasan itu. Bagaimana dia melakukan seperti merebut data seni, pengalaman-pengalaman yang barangkali tidak menarik ketika kita berada di apa di ruang-ruang tertentu. Ada pengalaman masa kecil yang ada dalam diri kita, pengalaman yang tidak menarik, pengalaman yang meruang dalam diri kita itu. Bagaimana dia pengalaman hidup itu kalau kita mampu merebutnya lalu meruangkan di dalam sebuah yang datar tadi menjadi fenomenal, melahirkan karya-karya yang fenomenal, tentu ada sudut pandang tadi itu. Nah, itu dia. Makanya kita sengaja membukanya dengan sudut pandang. Jangan satu sudut pandang dilihat. Jadi banyak sudut pandang yang ada di dalam pengalaman-pengalaman yang kita rebut, baik pengalaman dalam diri kita, pengalaman dalam keluarga kita, pengalaman dalam masyarakat kita. Lihatlah dari sudut pandang mana kita ingin menulisnya. Nah, saya ada satu contoh barangkali yang sering ya berulang-ulang kita obrolkan di sini. Pengalaman sederhana saya ketika saya kuliah dulu di Solo, itu kita menemukan pengalaman tukang becak yang berantem setiap hari dengan istrinya di sebelah rumah saya, rumah kontrakan kami. Nah, itu ternyata itu ketika kita rebut, lalu kita coba tulis dengan bahasa-bahasa yang menarik, dengan memberi tarikan-tarikan judul dan tema yang menarik, justru menjadi sebuah fenomena. Orang berantem, lalu saya melihat ada laki-laki keluar dari rumah, lari keluar sana dengan piring terbang di belakangnya. Lalu saya beri judul cerpen saya itu menjadi UFO. Sekarang baru selesai naskah lakon dari pertama saya buat puisi UFO, kedua saya buat cerpen UFO, ketiga ini sedang proses ini, sudah selesai naskah lakon baru. Temanya itu pengalaman tahun 2005 saya ketika saya sedang kuliah di Surakarta, di ISI Surakarta. Ketemu pengalaman itu. Cerpen itu dapat juara waktu itu dalam lomba penulisan cerpen. Nah, itu saya kira bagaimana meruangkan itu. Ada sudut pandang yang dapat kita lihat, kita rebut, kita temukan, meruang dalam pemikiran kita sehingga menjadi objek fenomena yang menarik yang harus kita tuliskan. Banyak hal dalam kehidupan kita itu yang bisa kita jadikan tulisan-tulisan. Begitu saya kira Saprudin, Adinda Saprudin dan Adinda Subhan. Baik, terima kasih Kanda Sleman Junet dan Bang Safarudin di Sumatera Utara. Kita dari Sumatera Utara ke Aceh, ada Pak Zab Bransah di Langsa, Aceh. Silakan Pak Zab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jeb. Ya, salam Zoom KMD. Salam untuk Pak Doktor. Terima kasih Pak Rektor KMD, Pak Subhan. Ini merupakan suatu momen di awal bulan, akhir bulan apa nih? Bulan Mei ya. Jadi idiom yang tadi kita tuliskan, kita sampaikan kepada publish, apa ide kita yang kita tempatkan satu karya itu mempunyai ruang. Tetapi dalam ruang itu ada makna-makna tertentu yang tersirat. Bagaimana karya tersebut untuk kita publish. Akan tetapi pada saat kita publish, misalnya disiarkan di koran atau di mana, di radio atau di majalah-majalah, itu
tidak terlewati. Ini apakah editor tidak bisa menerima idiom-idiom kita atau ruang yang kita sampaikan itu pengalaman-pengalaman kita berbeda daripada redaktur. Terima kasih Pak Dr. Sulaiman Junet. Salam Jero semuanya, semoga lebih sukses calon Pak Rektor. Ya. Good. Raja Aju. Itu Pak Zabransa. Silakan Kanda Sulaiman Junet. Baik. Ini rekan-rekan Ibu, Mbak-mbak dan rekan-rekan saudara-saudara di Zoom ini, kebetulan Pak Jeb ini kami seangkatan dulu di Aceh, satu ruang di Sanggar Cempala Karya. Kami sama-sama mendirikan Sanggar Cempala Karya di Aceh dengan Pak Jeb. Begini saya kira Pak Jeb, ketika bicara ada idiom, ada makna yang tidak bisa ditangkap, itu sudah pasti ya. Ada pengalaman empirik kita yang diungkapkan, dibaca kembali oleh orang lain dengan pengalaman empirik yang ada dalam dirinya, itu pasti selalu berbeda. Pasti selalu berbeda. Nah, makanya kalau sekarya saya itu dianalisis oleh orang, lalu oleh rekan-rekan lain siapapun, termasuk kritikus, lalu bertanya ke saya, ini puisi Pak Sulaiman Junet nih, ini maksudnya apa sih? Saya yang saya tangkap begini maksudnya, benar nggak? Saya langsung mengatakan benar. Karena sebuah karya sastra itu bisa dinilai oleh siapapun dengan ruang dan kesempatan yang memiliki perbedaan dengan kita. Nah, begitu juga ketika kita bicara karya sastra yang kita kirim ke media, lalu di sana ada redaktur tentunya. Nah, kita sebagai penyair, kalau kita mengirim puisi, kita sebagai cerpenis, kita sebagai cerita bersambung lah atau apalah yang akan kita kirim ke media. Tentu yang pertama harus kita pahami, itu apa yang diinginkan oleh media itu. Nah, itu. Media itu menginginkan karya-karya yang seperti apa. Nah, jadi jangan idealisme kita sebagai penulis yang harus kita masukkan ke gaya di sebuah media. Itu tidak akan pernah lolos karya kita. Tidak akan pernah diterima. Maka kita harus lihat ketika kita bicara publish, ada makna, ada idiom yang ingin kita tawarkan. Lalu kita harus membaca karya-karya yang biasa diterbitkan di media itu. Apa yang diinginkan oleh media itu? Apa yang ditawarkan oleh media itu? Jadi keinginan media itu yang harus kita pahami. Kalau itu sudah kita pahami, itu mudah. Sama dengan menulis jurnal ilmiah, baik itu di jurnal Sinta 1, Sinta 2. Ini kalau orang-orang ilmiah kan begitu ya, atau di Scopus jurnal internasional. Itu kita harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh mereka. Kalau jurnal itu menginginkan A, sama itu mudah lolosnya. Sama dengan puisi, sama dengan cerpen, sama dengan karya sastra, sama dengan kolom dan sebagainya. Ya, saya kira begitu Pak Jeb. Mudah-mudahan bisa puas ya. Kalau tidak puas ya dipuas-puaskan saja. Begitu. Oke, terima kasih Adinda Suhan. Terima kasih. Sulaiman Junet, ya Pak Zab ya, jadi harus memahami dulu apa yang diinginkan oleh media massa, tujuan kita termasuk penerbit ya, baru mengirimkan karya ke media itu. Jadi tidak asal kirim, karena kalau asal kirim nanti belum tentu sesuai dengan visi misi dari media bersangkutan. Nah, jadi harus cari tahu dulu, dan itu informasi sangat banyak. Dan Pak Zab tentu sudah cukup berpengalaman dalam berkirim karya. Baik, dari Aceh kita ke Malang, Jawa Timur, ada Kak Riami. Dipersilakan Kak Riami di Malang. Terima kasih, selamat malam. Malam. Bapak Sulaiman Junet. Ya, selamat malam Mbak. Mohon maaf saya tidak bisa buka kamera, error laptop saya. Monggo, Baik. monggo. Okay. Kalau misalnya kita mau menulis cerita anak tentang temanya itu kejujuran ya Pak, tentang dongeng gitu. Biasanya
panjenengan memikirkan nilai-nilai filosofinya dulu atau meramu-ramu misalnya, wah saya kejujuran ini kalau binatang itu misalnya identik dengan binatang apa dulu, terus diceritakan begitu saja baru menemukan nilai-nilainya atau dipikirkan nilai-nilainya dulu, Pak? Ya, Nggih. langsung Dinda. Iya, Cukup, Kak Aryami? cukup. Baik, saat menulis cerita anak, apakah dipikirkan dulu nilai-nilainya atau langsung tulis dulu baru muncul nilai ya? Silakan, Kanda. Nah, kalau ada dua teknik sih ketika menulis. Ada yang menulis tanpa menyusun kerangka, langsung menulis. Itu biasanya kan penulis-penulis yang sudah profesional, ketemu gagasan, ketemu filosofi, sudah ada ruang-ruang filosofis yang ada dalam dirinya, ada diaktori yang dia miliki, dia langsung bisa menulis. Dia tulis saja dulu. Setelah itu, setelah pada titik yang dia tulis, baru dia lakukan revisi dan sebagainya. Baru dia memasukkan tema-tema atau nilai-nilai yang ingin dia tawarkan di dalam karya tulis itu. Tapi kalau penulis pemula, saran saya itu lebih baik jangan begitu. Lebih baik susun dulu kerangkanya agar tidak lari. Karena saya takut, biasa ya, saya dulu ketika jadi penulis pemula juga begitu. Ketika pertama menulis, kita harus menyusun kerangkanya. Ada temanya, ada tokohnya, ada nilai filosofisnya, proyeksi keinginannya, apa yang ingin kita sampaikan, proyeksi artistiknya, gagasan-gagasan tawaran apa yang harus kita ramu di dalam teks yang ingin kita lemparkan kepada masyarakat pembaca kita. Nah, kalau sudah ada itu, tidak selesai hari ini, besok pun ingin kita selesaikan, kita ulang lagi, masih anyer ya di pikiran kita, sehingga gagasan kita, tulisan kita itu tidak lari kemana-mana. Kalau pemula, saya kira lebih tepat dia harus meramu dengan jembatan keledai dulu, sehingga jelas itu ditulis nilai filosofisnya seperti apa. Tapi kalau sudah penulis-penulis yang sudah terbiasa menulis, menemukan gagasan, dia langsung menulis, itu bisa gitu. Ya, tanpa harus membuat nilai filosofisnya dulu, tanpa menentukan tema dulu, apa yang ada di pikirannya ketika dia menemukan proyeksi keinginan untuk menulis, saya ingin menuliskan ini, dia langsung bisa menulis gitu. Langsung aja bisa meruangkan itu. Barangkali itu Mbak Riami, tinggal kita mau menuju yang mana. Kalau kita masih terkendala, kita berpikir saya belum bisa ketemu gagasan, lalu langsung kita rebut, langsung kita tulis. Kalau itu belum, ya kita harus membuat kerangka dulu, membuat nilai-nilai filosofis dulu, menuliskan apa temanya, menuliskan proyeksi keinginan, kita ingin membuat apa, lalu proyeksi artistiknya, siapa tokohnya, psikologisnya seperti apa, dan sebagainya. Itu kita tulis dulu. Begitu, saya kira Mbak dan Adinda Subhan. Baik, terima kasih Kanda Sulaiman Junet. Ya, demikian Kak Aryami ya. Kalau untuk pemula disarankan oleh Kanda Sulaiman Junet untuk membuat kerangka karangan atau bahasa lainnya outline ya. Dan di PSMA kan anak-anak sudah mulai diajarkan untuk membuat outline ketika menulis. Nah, tapi kalau sudah mahir seperti Kak Aryami sebenarnya tanpa outline pun bisa, tapi tentu lebih bagus kalau sudah ada kerangkanya sehingga saat menulis nilai-nilai terkait dengan nilai-nilai tadi sudah tergambar ya, apa yang ingin kita sisipkan dalam cerita anak kita itu. Baik, kita masih punya cukup waktu berdiskusi terkait dengan topik ini, teman-teman. Silakan lainnya. Ini kelas istimewa malam hari ini, saya kira. Lambaikan tangan saja atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Siapa lagi? Kemudian ada Kak Masyah di Jakarta. Ya, silakan Kak Masyah. Ya. Selamat malam Pak Junet. Ya. Malam. Ini sebenarnya dalam pengalaman saya gitu ya,
mengasuh para manula, atau mungkin yang kadang-kadang orang suka pada main lempar orang tua gitu, atau mungkin juga tentang harta warisan. Kadang di ujung kematian itu pengen ditulis, tapi gimana ya, supaya nggak terlalu kayak sekarang kan kayak seperti hidayah itu, dan sampai kayak hidayah gitu. Halo Kak Masya, agak putus sinyalnya. Halo? Ya, maksudnya pengen menulis tentang orang tua yang sekarang misalnya para manula gitu ya, yang pengalaman saya sebagai pengasuh manula gitu. Kadang-kadang yang suka main dilempar-lempar sini, lempar sana gitu. Saya pengen menulis gitu, dan tentang warisan juga yang kadang-kadang di ujung sebuah kematian. Tapi kadang cara merangkainya itu susah, meramunya gitu. Pak Junet bisa dikasih tipnya. Oke. Baik, terima kasih Kak Mas di Jakarta. Anda Sulaiman Junet, Kak Masya ini bekerja sebagai pengasuh baby sister, juga pernah mengasuh manula ya. Kemudian beliau punya pengalaman yang sangat banyak terkait dengan asuh mengasuh ini, tentu terkait orang tua terutama manula terutama, bagaimana kiat agar ketika menuliskannya itu bisa benar-benar memiliki nilai ya. Silakan Anda. Saya kira itu, terima kasih Dinda Subhan. Ini pengalaman yang paling menarik ini, kan tidak semua orang memiliki pengalaman itu ya. Pengalaman bagaimana menjadi babysitter, bagaimana menjadi mengasuh manula, itu kan luar biasa itu. Nah ini Mbak Masya, kalau Mbak bisa menuliskannya menjadi novel, menjadi cerpen, menjadi puisi, menjadi esai, wah luar biasa ini. Dan saya yakin bisa, kenapa tidak gitu kan. Pengalaman sehari-hari setiap hari yang Mbak Masya lihat, yang Mbak Masya rasakan, yang Mbak Masya dengar, itu ditulis saja, dicatat aja semuanya. Jangan lewatkan itu. Apalagi sekarang kan mudah ya, kita punya HP Android, di sana kita bisa membuat catatan-catatan penting, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita ada ruang-ruang inquiry terhadap diri kita yang dapat kita tulis secara gamblang, menjadi sebuah catatan-catatan penting barangkali. Nah itu dulu saya kira yang harus Mbak kerjakan. Proyeksi keinginan itu tadi, apa yang ingin kita tulis, kenapa harus kita tulis, bagaimana dia menulisnya. Nah ini yang terus Mbak tulis, apa yang ketemu di keseharian itu. Nanti bicara dia akan menjadi karya sastra, itu nanti itu yang kita sebut dengan proyeksi artistik. Bagaimana memindahkan menjadi sebuah karya sastra dari realitas sosial menjadi realitas sastra. Nah ini dia. Nah kalau wah ini saya tidak punya pengalaman seperti itu kan. Pengalaman Mbak Masya itu sangat luar biasa itu jangan dilewatkan begitu saja gitu. Nah ketika dia menjadi sebuah karya sastra, dia akan berbeda dengan karya sastra yang lain gitu. Apalagi kita sudah merasakan, kita yang melakukannya, kita sebagai pelaku di dalam ruang itu. Nah, ketika kita menceritakan kembali, kita menjadi tokoh di dalam menulis novel, menulis cerpen, menulis puisi, yang apa yang kita lakukan itu, wah, ini punya nilai plus gitu. Nah, tapi apa yang harus dilakukan? Ya catat semuanya, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, dia menjadi sebuah ingatan yang tidak akan hilang. Kita catat, nanti baru dipindahkan menjadi realitas sastra. Kita pindahkan menjadi proyeksi artistik. Kita jadikan puisi kita jadikan cerpen. Tentu kita melakukan siapa tokoh. Kalau kita buat novel, tentu mulai kita buat siapa tokohnya, penokohannya, psikologisnya seperti apa, fisiologisnya seperti apa, sosiologisnya seperti apa, moralitasnya seperti apa. Itu kita catat. Itu yang catatan-catatan itu yang harus kita buat dari hasil pengamatan kita terhadap manula itu tadi. Saya kira begitu. Ya, ini menjadi ruang catatan penting.
Sama dengan saya sekarang sedang kebetulan beberapa tahun yang lalu saya pulang ke Aceh menyelesaikan harta warisan. Saya sekarang sedang menulis novel tentang harta warisan. Pengalaman tentu berangkat dari pengalaman pribadi di keluarga kecil saya, dan itu akan menjadi pengalaman pribadi untuk masyarakat pembaca tentunya kalau ketika sudah menjadi novel. Itu catatannya seperti itu, kita tulis dulu. Begitu Mbak, jangan lewatkan itu, rugi. Ya, terima Rugi kasih loh. Pak atas Iya. sarannya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Kak Sulaiman Junaid, Kak Masya ya. Jadi Kak Masya beruntung itu karena punya pengalaman langsung ya, punya gagasan yang berangkat dari realitas sosial tadi. Jadi di hadapan Kak Masya itu banyak sekali cerita yang bisa diolah sedemikian rupa menjadi cerpen puisi novel gitu ya, kemudian dijadikan realitas sastra tadi seperti kata Kanda Sulaiman Junaid. Jadi jangan dibiarkan lepas begitu saja ceritanya. Tentu saja kalau terkait dengan nama tokoh, tempat dan lain sebagainya, semua itu bisa dimasukkan ke ranah sastra, bisa disamarkan dan lain sebagainya agar tidak jadi masalah di kemudian hari ya. Baik, kita ada dari Jakarta, kita ke Riau, ada Bunda Suwanti. Ya Bunda, dipersilakan. Maaf Nanda, ini nggak pakai itu ya, dimatikan gitu ya, nggak apa-apa. Silakan Bunda. Selamat malam Pak Bapak Sulaiman. Malam. Pengalaman saya mungkin tidak jauh berbeda dengan Mbak Masya tadi kan. Beliau menghadapi orang-orang manula. Kalau saya kan menghadapi anak-anak usia dini gitu. Jadi memang sangat banyak sih pengalaman yang bisa kita ambil dari pola tingkah anak dari sebaik dia datang sehingga pulang. Banyak sekali yang kita ambil. Cuman di sini saya sangat kesulitan dari mana harus memulai cerita, bagaimana harus mulai menulis. Untuk ini saya mohon petunjuk dari Bapak Sulaiman. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Suwanti di Riau. Baik, Kanda Sulaiman Junaid, kalau tadi Kak Masya di Jakarta tentang pengalaman manula ya, Bunda Suwanti sebaliknya anak usia dini. Nah, apakah ini punya kemiripan dalam penggarapan gagasannya? Silakan Bunda. Baik, terima kasih Linda Subhan dan Bunda Suwanti. Nah, ini kan luar biasa ini kita mendapatkan pengalaman yang menarik ya kan. Bagaimana itu yang kita sebutkan tadi kesadaran fenomenologi itu. Bagaimana kesadaran kognitif kita yang ada dalam diri kita masing-masing itu ya harus kita ruangkan. Jangan kita diamkan, pergi begitu saja. Kasihan itu. Jadi kesadaran fenomenologi itu ya kita yang harus merebutnya. Nah, dari mana mulai kita menulis? Apa yang terasa? Apa yang terasa dalam ruang kita? Apa yang kita alami dalam perjalanan kita bermain dengan anak-anak usia dini? Saya dulu di komunitas saya juga kita bermain dengan anak-anak. Bagaimana anak-anak kita ajarkan untuk bermain teater. Anak-anak kita ajarkan bagaimana menulis. Ketika kita menghadapi anak-anak itu tentu tidak bisa seperti menghadapi manusia-manusia remaja, dewasa. Akan berbeda itu, benar. Nah, pengalaman ini yang bagaimana, dari mana kita mulai untuk menulisnya? Apa yang kita rasakan, apa yang kita temukan dalam proses kreatif bersama anak-anak. Dalam keseharian, Bunda Suwanti itu catat aja apa yang terlihat, apa yang kita temui dalam proses perjalanan bersama anak-anak tadi itu. Kalau kita menemuinya dalam proses memberikan ilmu ke mereka, kita harus bermain dulu, tulis. Ada anak-anak yang lebih banyak bermainnya dulu, baru kita masuk ke ruang akademiknya.
ke ruang konektifnya. Nah, ketika kita bermain, nah itu menjadi ruang deskriptif untuk menuju penulisan kita dalam pengalaman-pengalaman yang kita miliki ketika bersama anak-anak. Atau ada anak-anak yang setiap bertemu ya dia harus bicara tentang keilmuan dulu, atau bicara tentang pengalamannya bermain dengan orang tuanya dan sebagainya. Dia ceritakan ke kita. Nah, ini harus kita tangkap. Dari situ kita mulai menulis tentang apa yang ingin kita tulis. Kita ingin menulis apa? Kita ingin meruangkan apa? Bagaimana merebutnya? Deoktori tadi itu. Nah, itu. Bagaimana? Dari mana kita? Dari situ tadi. Dari ruang bersama anak-anak tadi. Kita harus rebut itu. Kita harus ciptakan itu. Ruang-ruang itu yang kita temukan, yang berserakan bersama anak-anak tadi itu. Jangan biarkan dia berlalu gitu. Begitu saya kira untuk sementara. Iya, Baik. iya, sedikit Pak. Boleh. Selama ini yang sering pernah itu saya buat puisi untuk mereka, terus dibacakan ketika saat pentas seni gitu, dan kita kolaborasi. Dan alhamdulillah pernah beberapa kali saya membuat naskah drama kecil-kecilan untuk anak-anak, ya kita pentaskan seni juga. Nah, dengan ide cerita yang memang dekat ke anak-anak, terus ya pokoknya yang memang kearifan lokal kita angkat di situ. Jadi apakah seperti itu sudah benar atau seperti apa Pak? Demikian. Ya, itu yang kita sebut tadi. Bunda kan sudah belajar mengendalikan mengandalkan pendengaran. Apa yang Bunda rasakan dengan anak-anak, apa yang terjadi, lalu Anda pindahkan menjadi sebuah puisi, pindahkan menjadi sebuah naskah lakon. Ini ada faktor yang mengacu pada ruang karya seni tadi itu. Sudah itu yang memang harus dilakukan, sehingga dapat dilihat dengan penglihatan mata, apa yang kita lihat secara visualitas ketika kita bermain dengan anak-anak, ketika kita mengajari anak-anak, ketika kita dalam proses belajar mengajar dengan anak-anak. Nah, ini pindahkanlah semuanya menjadi sebuah karya. Saya kira itu luar biasa itu. Itu yang disebut dengan kinetik tadi itu, pergerakan suatu benda. Bagaimana kita menggerakkan suatu benda. Siapa benda itu? Siapa orangnya? Ya anak-anak itu kita jadikan benda untuk sebuah karya kita. Ya. Ada fenomena yang kita tawarkan, ada simbol-simbol. Kita mainkan simbol anak-anak tadi itu. Bagaimana anak-anak simbolitas konseptual seorang anak, bagaimana maknanya. Itu barangkali yang Bunda harus rajin mempelajarinya. Saya yakin ketika kita sering bermain bersama anak-anak, simbol anak-anak, makna anak-anak itu secara tidak langsung kita sudah bisa pahami, dan lalu itu akan keluar sendiri ketika kita mulai menulis. Saya kira begitu. Ada visual penglihatan mata kita yang kita tumbuhkan menjadi sebuah karya kita nanti. Ketika dia menjadi puisi, ada ruang penglihatan itu yang dapat kita baca dalam karya itu. Begitu juga ketika naskah drama anak, seperti yang dilakukan Yosri Jalmanua mungkin di Jakarta, itu sama itu. Dia melihat kekuatan anak, lalu dari kekuatan anak itu dijadikan naskah lakon, dijadikan naskah teater anak, lalu dikasih ke anak-anak itu lagi, anak-anak itu disuruh bermain dengan karakter dirinya. Itu luar biasa saya kira. Begitu saya kira Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanda Sulaiman Junaid, Bunda Suwanti di Riau, cukup jelas ya. Baik teman-teman, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan mengajukan pertanyaan lainnya. Lambaikan tangan saja. Di sini juga ada beberapa penulis cerita anak, ini menarik nih ya. Teman-teman penulis daring yang menekuni dunia anak. Ini topik yang menarik saya kira. Di kolom komentar ada pertanyaan dari Bang Akbar di Aceh. Ya, bagaimana cara membuat alur cerita yang kuat? Silakan Kanda Sulaiman Junaid. Baik, terima kasih Dinda Subhan. Alur cerita tentu kita ingin membuat alur cerita apa.
apakah alur cerita kita yang ingin kita tawarkan menjadi sebuah alur cerita yang melingkar, alur cerita yang seperti apa. Nah, ini yang harus kita pahami dalam membuat alur cerita. Setiap kita ada tawaran-tawaran dalam membuat alur cerita itu. Kita ingin berangkat dari mana? Nah, ketika apakah alur cerita itu secara intrinsik menjadi alur cerita maju atau apa? Nah, ini dulu yang harus kita pahami. Barulah kita dapat menyusun tahapan-tahapan yang ada di dalam alur cerita itu. Pengenalan awal, apakah awalnya seperti apa, menuju konflik seperti apa, menuju klimaks seperti apa. Nah, alur seperti itu. Apakah sampai di klimaks saja tawaran kita dalam membuat alur? Secara intrinsik dan intrinsik seperti apa? Nah, ini tawaran-tawaran seperti ini yang harus kita pahami dulu, sehingga barulah kita bisa menentukan, berarti saya harus meruangkan alur-alur yang memiliki kekuatan alur maju misalnya. Nah, gitu. Itu saya kira dalam ruang itu. Lalu alur apa saja yang harus kita buat? Nah, secara sederhana kan ada alur maju, alur mundur, alur campuran dan sebagainya itu. Secara sederhana ya, ada beberapa macam alur tadi itu. Lalu kita ruangkanlah di teknik muncul awal seperti apa, bagaimana tahapan-tahapannya untuk meruangkan pikiran-pikiran di awal. Lalu konflik, bagaimana membangun konfliknya menuju ke klimaks. Nah, kan ini yang paling penting. Tahapan-tahapan itu yang meruangkan alur cerita itu menjadi menarik, menjadi berkualitas. Lalu apakah dia hanya sampai di klimaks lalu kita serahkan kepada pembaca alur yang kita buat, atau kita berikan penawaran-penawaran bagi seorang penulis. Apa penawaran dari alur itu? Dari tidak hanya sampai pada klimaks. Kita berikan konklusi misalnya. Ada pemikiran, ada tawaran akhir dari seorang penulis. Nah, begitu. Jadi semua kita memiliki ruang-ruang itu. Pilihannya mau yang mana? Nah, itu saya kira. Bagaimana menentukan alur itu tentu kita yang paling penting memahaminya. Kekuatannya tentu muncul di awal, bagaimana meramu menjadi konflik yang menarik sampai menuju klimaks. Secara umumnya begitu. Saya kira itu Adinda Swan, dan untuk Adinda Akbar di Aceh. Terima kasih. Anda Sulaiman Junet, ya cukup jelas ya Bang Akbar di Banda Aceh. Bang Akbar sering nulis cerpen ya, mudah-mudahan semakin baik karya-karyanya ke depan. Baik, dari Aceh kita ke Bekasi, ada Kak Efri. Ya, silakan Kak Efri di Bekasi. Kak Efrieni, ya silakan Kak Efrieni. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Sulaiman. Yuk, malam. Juga buat saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, Kak Subhan. Pak Sulaiman, Efri mau nanya, Bapak pernah dalam situasi mentok ketika menulis, terus ada moody nggak gitu? Maksudnya dalam sehari itu ada target menulis atau ada vakum beberapa hari, terus kehabisan ide juga gitu. Untuk lebih punya ide-ide menulis itu kadang datangnya apa selalu ada atau tiba-tiba memang ngeblank, atau terkadang kita udah di depan laptop atau tulisan kita mau melanjutkan tapi tiba-tiba
kehilangan ide gitu, nggak mood, males gitu. Bapak pernah ngalamin hal seperti itu tidak? Ya, Baik. dulu. Oke, Efri lanjut ya. di Bekasi ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kanda. Jadi sebagai penulis, Kanda Sulaiman Junid pernah tidak mengalami mentok menulis, dan ada teknik menulisnya enggak dalam seminggu, sebulan barangkali, pernah vakum panjang tidak, dan pernah kehabisan ide tidak, bagaimana solusinya? Silakan, Kanda. Kalau ya, terima kasih Dinda Subhan, terima kasih Mbak Epri ini. Kalau dulu pernah waktu masih jadi pemula ya. Mungkin kenapa ya di teknis-teknis menulis itu bagaimana teknik untuk menulis, mungkin karena itu yang membuat akhirnya mentok gitu. Tidak tahu apa yang mau dibuat lagi kan. Ketika ada gagasan-gagasan tiba-tiba kok hilang aja begitu. Itu saya kira ketika saya jadi pemula dulu itu pernah 2 kali saya kejadian itu ketika saya ingin menulis. Kebetulan pikiran-pikiran saya kok tiba-tiba hilang gitu. Nah itu kelemahan kita kalau kita tidak menulis kerangka gitu. Apalagi kita masih pemula lalu tidak menuliskan kerangka berpikir jembatan keledai tadi itu, apa temanya, tokohnya apa, siapa tokohnya, bagaimana proyeksi keinginan kita, apa yang ingin kita ceritakan menjadi proyeksi artistik sebuah novel, sebuah cerpen, sebuah puisi. Nah, kita tidak menuliskan itu ketika berada di laptop, loh mentok, hilang dia. Akhirnya kita menutup laptop. Kalau dulu masa saya itu mesin ketik, terpaksa kita tinggalkan mesin ketik itu tanpa hasil gitu. Tapi kalau sekarang tentu berbeda ya. Setelah saya memahami ternyata tidak, sebagai penulis pemula tidak bisa mengandalkan ingatan semata. Tentu harus ditulis kerangka penulisannya itu tadi dengan jembatan keledai tadi itu atau outline tadi itu, sehingga tidak ada sesuatu yang hilang gitu. Ketika kita mentok, kita tinggal buka outline itu dan ingat lagi gitu. Oh, berarti saya harus melanjutkan ini gitu. Itu saya kira teknisnya, sehingga nggak kehabisan apapun. Kalau ide nggak pernah habis, Mbak. Pengalaman saya dari kecil sampai seusia hari ini, banyak pengalaman gagasan saya, ide saya yang belum saya tulis. Sangat banyak. Yang sekarang. Berarti Bapak dalam sehari, maksudnya dalam sehari itu berarti ada selalu nulis atau ada target tiap hari atau hanya ada waktu luang? Setiap subuh itu saya menulis. Setiap subuh saya bangun cepat dan selalu saja menulis. Biasanya minimal ada 3 halaman, 4 halaman, itu selalu saja. Baik puisi, baik cerpen, baik novel, baik kolom, itu selalu saja ada gagasan setiap hari yang saya memang sudah punya kebiasaan begitu. Sehingga setiap subuh itu saya cepat bangun lalu menulis. Menulis di waktu subuh memiliki kenikmatan tersendiri yang ditambah tidak ada gangguan ya. Memang pure, kita menulis dengan rileks, dengan tenang, dengan suasana yang paling asik. Maka saya memilih setiap subuh itu menulis. Maka gagasan saya itu nggak pernah habis gitu. Gagasan yang pengalaman empirik saya masa kecil sampai hari ini belum sangat banyak masih yang harus saya tulis. Ketika dia menjadi karya sastra, belum lagi kolom, belum lagi karya ilmiah dan sebagainya. Maka setiap hari ya saya harus menulis dan gagasannya tidak pernah habis, begitu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Kanda Sulaiman Junid ya, Kak Efri di Tangerang ya. Cukup jelas. Tapi masih ada satu lagi, Kak Subhan, boleh? Boleh. 2, 3, Bu. Tadi kan Bapak Sulaiman bilang bikin kerangka, terus terkadang ada juga penulis seperti Efri misalnya kalau udah bikin kerangka, bikin judul, misalnya inget nih kita ada dapat ide misal di jalan atau apa, bikin kerangka sama ide, tapi terkadang pas udah di depan laptop, di depan tulisan itu kita malah mentok, kaku, nggak bisa ngalir gitu karena kerangka itu.
malah terkadang tuh kayak pengalaman itu sendiri, misalnya tiba-tiba yang mengalir itu lebih enak gitu, sebentar langsung sampai ending. Apakah Bapak pernah ngalamin seperti itu? Ya, sering. Nah, jadi saya sudah punya kerangka nih. Iya. Tiba-tiba kerangka itu sedang saya tulis. Yang berangkat dari kerangka tadi itu. Nggak menarik. Justru muncul pikiran-pikiran dan sudut pandang yang lain yang dipaksakan gitu ya. Ya, dan menurut saya ketika sedang menulis itu justru itu lebih menarik. Saya tinggalkan yang kerangka itu, yang ini saya tulis. Begitu. Selesain aja yang ini. Justru terkadang itu justru hasilnya lebih menarik, lebih berkualitas gitu. Nggak apa-apa. Yang kerangka tadi tetap nanti akan saya teruskan. Nggak rugi kan? Justru untung kan? Dari sudut pandang yang satu tiba-tiba muncul sudut pandang baru, lalu kita teruskan yang sudut pandang baru tanpa kerangka. Jadi dia sebuah tulisan. Yang kerangka lama itu saya tetap akan saya selesaikan. Rugi dong kalau saya tinggalkan. Begitu saya kira, Mbak. Yang terakhir boleh Kak Subhan. Silakan. Yang terakhir, misalnya kita kan menyukai, kita kan harus jadi penulis itu jadi diri sendiri. Seperti Evri sekarang, Evri lebih nyaman itu nulis dongeng anak gitu ya Pak Sulaiman. Tapi ada keinginan sekali bisa nulis sastra gitu. Udah Evri coba baca-baca buku sastra, Evri, tapi nggak bisa sampai selesai, terlalu dipaksakan. Tapi dengan nulis dongeng anak, cuman ngelihat lalat jatuh di dalam gelas gitu kan. Jadi kepikiran, oh lalat ini pasti lalat nakal gitu. Bertemu semut, nanti semut menolong lalat. Jadi lebih enjoy di situ. Apakah kita nggak bisa, semua penulis itu boleh jadi yang lain dipaksakan atau harus jadi dirinya sendiri gitu? Boleh. Kalau kita ingin berangkat ke yang lain ya silakan. Tapi kita memiliki khas masing-masing ya kan. Seperti Mbak mungkin lebih ke menulis cerita anak, dan tidak semua orang sih bisa meruangkan diri dalam menulis cerita anak karena memiliki khas masing-masing, memiliki kekuatan masing-masing di dalam menulis. Ketika bicara ke cerita anak kan juga karya sastra itu, ada khas masing-masing yang harus ditularkan, dan tidak mudah juga menulis cerita anak gitu. Saya kira itu pilihan. Dan saya yakin juga Mbak Evri ini juga bisa menulis karya-karya yang lain, karya yang serius. Saya yakin bisa. Toh cerita anak aja bisa, kenapa karya yang serius tidak bisa? Pasti bisa dong. Saya kira begitu. Begitu, Dinda Subhan. Ya, baik. Terima kasih Kanda Sulaiman dan Kak Evri ya. Cukup jelas. Makanya Kak Subhan, Kak Sulaiman. Yuk, sama-sama. Evri Yeni termasuk penulis cerita anak produktif, saya amati. Beliau menulis di Bobo, kemudian di Surat Kabar, termasuk majalah Elipsis. Jadi tinggal bagaimana seluruh cerita anak itu Kak Evri bukukan saja nanti sehingga menjadi karya tunggal gitu ya. Tidak pisah-pisah. Tentu juga dengan adanya buku itu bisa memotivasi Kak Evri untuk melahirkan buku-buku berikutnya. Walaupun tentu saja dengan publikasi di media massa sudah cukup baik. Baik, teman-teman, kita masih ada waktu sedikit lagi. Ya, silakan, masih ada yang mau bertanya. Sepertinya Kak, siapa lagi yang melambaikan tangan? Ya, Kak Nur Lelawati di Wai Kanan, Lampung. Silakan Kak Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dr. Sulaiman, Pak CEO KMD Elipsis, Muhammad Subhan. Malam ini saya sangat terkesan sekali ya, kayaknya luar biasa. Kembali ke yang Bapak Dr. Sulaiman tadi katakan bahwa penulis itu harus banyak sudut pandang. Selain sudut pandang, ya penulis harus banyak membaca dan berlatih banyak menulis. Yang ingin saya tanyakan Pak Sulaiman, bagaimana supaya kita bisa mengubah tulisan kita yang selama ini pembawaannya selalu kaku untuk menjadi tulisan yang asik, yang enjoy, bisa dinikmati oleh kalangan orang yang banyak,
selain kita harus banyak berlatih baca dan menulis tadi. Menurut saya kayaknya sederhana gitu, sederhana kata-kata dari dokter bahwa banyak sudut pandang, tentunya banyak harus belajar menulis dan membaca, tapi kenyataannya bagi pemula ataupun bagi kami-kami mungkin, terutama saya gitu ya, yang belum profesional, terkenal, bahasanya itu terlebih khususnya saya itu pembawaannya itu kaku gitu Pak Dokter. Sudah berkali-kali berubah bagaimana bahasanya itu supaya nggak terlalu formal, tidak terlalu kaku itu. Tapi sulit sekali. Saya coba lagi supaya bawaannya ini lucu, asik atau menarik gitu. Tetap kembali lagi ke kaku. Sehingga ketika saya baca, saya sendiri membaca ini kayaknya formal. Padahal ini bukan tulisan yang tulisan ini mengarahnya untuk ke cerpen gitu. Tapi saya baca lagi, oh ini kayaknya nggak menarik gitu. Nah, saya itu, tapi kembali lagi seperti opini, dan itu saya mohon pencerahannya Pak Dok. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kak Nur Lelawati di Waikanan Lampung. Nah, ini Kak Nur Lelawati termasuk peserta aktif ya. Sejak saya bertugas di Jambi dulu, beliau masih ikut juga kelas menulis ya. Ini menarik nih Kanda Sulaiman bahwa Kak Relawati ini merasa kurang pede bahwa beliau banyak menulis tapi bahasanya menurut beliau terasa kaku. Nah, bagaimana menyikapi agar kekakuan bahasa ini bisa lebih cair untuk penulis seperti beliau dan teman-teman lainnya juga. Silakan Kanda. Ya. Terima kasih. Barangkali semua kita pernah mengalami hal yang sama ya dalam menulis. Saya yakin itu ketika kita awal-awal menulis itu pasti bahasa kita kaku, pasti bahasa kita terlalu formal dan sebagainya gitu ya. Saran saya sih rajin aja baca kosakata populer. Nah, kamus-kamus populer itu rajin aja membaca itu sehingga juga kalau ingin menulis cerpen itu sisi apa yang ingin kita tulis ya rajinnya ya menikmati pembicaraan yang barangkali menurut kita sederhana ya, tapi ada ruang-ruang tawaran-tawaran komedikal dan sebagainya, bagaimana orang memasukkan pemikiran-pemikiran di dalam percakapan sehari-hari itu juga membantu kita untuk menulis bagaimana tawaran-tawaran tulisan kita itu menjadi tidak kaku gitu. Tapi yang paling penting ada 4 keterampilan sih yang harus kita pahami. Yang pertama itu ya keterampilan membaca tadi itu. Ya kita harus rajin membaca karya orang lain sehingga kita bisa menilai wah ini karya ini menarik, karya ini memiliki tidak kaku tapi memiliki ruang-ruang yang sangat enjositas di dalam tawaran-tawaran pemikirannya sehingga semuanya menjadi ruang yang dapat kita pahami bersama. Nah, baca apa saja saya kira harus membaca, harus rajin membaca. Setelah itu bagaimana kita melakukan menyimak, keterampilan menyimak. Kalau keterampilan membaca sudah oke, keterampilan menyimak sudah oke, ya selanjutnya biasakanlah untuk berbicara, keterampilan berbicara kita yang pasti menjadi ruang yang bagus. Nah, ketika 3 keterampilan ini mampu kita lakukan dengan baik, maka keterampilan menulis sudah otomatis itu. Sudah otomatis terikuti, sudah otomatis bisa dengan baik. Nah, kemampuan itu rajin-rajinlah membaca cerpen orang lain. Kalau kita menulis cerpen, rajinlah membaca novel orang lain. Tapi ketika kita menulis cerpen, menulis karya sastra, tinggalkanlah bacaan-bacaan kita itu. Barulah kembali ke kita dengan kekayaan kosakata populer yang barangkali yang harus kita yakini, kita ruangkan dalam ruang pemikiran kita, sehingga secara tidak langsung kalau kita sudah memiliki kosakata populer itu, ketika kita menulis itu keluar sendiri itu. Begitu saya kira Mbak Nurlela. Baik,
Anda Sulaiman Junaid, Kak Nurlawati, begitu ya, memperkaya kosakata populer. Atau Kak Nurlawati juga bisa mencari 1-2 penulis yang Kak Nurlawati sukai tulisan-tulisannya gitu. Misalnya saya mengagumi tulisan-tulisan catatan pinggirnya Gunawan Muhammad. Nah, itu selalu saya baca tulisannya, kemudian saya menemukan kosakata-kosakata yang menurut saya menarik gitu, karena sastrawi. Nah, atau Kak Nurla suka dengan tulisan Danarto barangkali. Nah, baca saja. Dari ada semacam ya barangkali untuk tahap belajar kita bisa epigon ya. Sama kita menemukan gaya kita unit tadi. Tapi untuk tahap belajar masalah gitu. Nah, kemudian yang kedua ya tentu orang yang hebat menulis ya banyak-banyak membaca begitu. Oke, kemudian siapa lagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan untuk sesi malam hari ini? Masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Dipersilakan. Masih ada? Oke. Siapa lagi yang mau masih ragu malam ini? Satu penanya terakhir barangkali, dipersilakan. Oke, Kak Ibu Jusmaniar di Kunci Jambi, ya, dipersilakan. Silakan, Bu Jusmaniar. Oke, ternyata di kolom komentar ya. Bapak Sulaiman Junaid, bagaimana membuat alur cerita itu tidak seperti kisah nyata karena pengalaman bersama anak asuh ingin diabadikan, tapi setiap ditulis seperti cerita terbuka. Nah, bagaimana mohon arahannya? Silakan, Kanda. Baik, alur cerita, bicara alur cerita tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita memulai alur cerita, dari sisi apa kita melihat proyeksi keinginan tadi itu, sehingga kita mampu meruangkan alur-alur cerita yang baik. Bisa ada beberapa tip dalam membuat alur cerita tentunya, ya. Bagaimana membuat sebuah karya dalam bentuk cerita sehingga tidak terkesan asal-asalan, kan begitu ya. Bagaimana tip itu menjadi menarik, memahami mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang penulis. Apa aturan-aturan itu? Jadi seorang penulis itu menulis cerita yang berangkat dari berbagai inspirasi sehingga ide cerita itu tercipta. Nah, perlulah kita pahami bagaimana jika seorang penulis menghasilkan cerita yang alurnya monoton, ya kan, membosankan, pasti cerita tersebut tidak banyak dibaca orang dan bahkan tidak menarik untuk dibaca. Kan ini hal-hal ini yang kita ragukan dalam bagaimana membangun alur. Nah, alur yang kita bangun menjadi sebuah narasi, deskripsi, lalu ada dialog. Nah, dengan itu dia menjadi tidak monoton, menjadi tidak kaku. Itu. Lalu ada beberapa action, ada tokoh-tokoh yang di dalam cerita kita itu menjadi penting kita bangun. Membuat alur yang baik, cerita yang agar dapat membantu pembaca, tentunya dapat menangkap gambaran apa yang ingin kita sampaikan dari sebuah cerita yang kita suguhkan tadi itu. Nah, tawaran-tawaran inilah yang kita lakukan, baik itu menulis cerpen, menulis novel. Jadi tip membuat alur itu penulis tentu harus menolongnya dalam proses menuliskan
agar tidak ada kehilangan jejak tokoh yang ingin kita ceritakan, kehilangan ide yang ingin kita tawarkan. Sehingga kalau ini yang sudah kita ruangkan, maka tidak akan mentok dia, tidak akan monoton dia, tidak akan berhenti di tengah jalan tawaran-tawaran kita itu. Jadi membuat cerita yang menarik itu tentu penulis harus mampu membuat itu tadi. Kita buat derap kerangka alur seperti apa, awalnya seperti apa, teknik munculnya seperti apa, lalu bagaimana konflik yang terjadi, tawaran-tawaran konflik tadi itu yang kita gunakan dalam cerita, siapa menghancurkan siapa, siapa membunuh siapa, siapa menjadi peristiwa dengan siapa. Ini memudahkan kita dalam menawarkan pikiran-pikiran kita dalam meruangkan alur menjadi lebih baik. Sampai dia dari peristiwa itu, dari konflik itu menjadi klimak. Kalau pembaca membaca tulisan-tulisan yang seperti itu, sehingga dia tidak sempat berkedip untuk melihat apa yang dia baca di dalam sebuah cerita yang ingin kita tawarkan, sehingga tidak ada sesuatu yang kehilangan di dalam ruang tawaran-tawaran alur kita. Saya kira begitu, Bu Yusmaniar di Kerinci ya, silakan. Kerinci. Ya, baik. Terima kasih Kanda Sulaiman Junet, ya Bu Yusmaniar di Kerinci. Demikian ya, cukup jelas. Nah, kalaupun seandainya nanti Bu Yusmaniar membuat sebuah cerita yang berangkat dari kisah nyata dan agar ceritanya tidak nyata, ya tentu Bu Yusmaniar mengalihkan saja dari realitas sosial tadi yang dijelaskan Kanda Sulaiman Junet ke realitas sastra. Jadi cerpen, jadi puisi. Nah, kalau tidak jadi cerpen, jadi puisi, nanti jadi biografi nanti kan begitu. Jadi fiksikan saja seperti halnya novel Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara yang merupakan kisah-kisah nyata dari penulisnya begitu. Jadi Bu Yusmaniar cukup mewawancarai anak-anak asuhnya, kemudian pungut kisah-kisah mereka, jadikan cerita yang menarik. Nah, begitu ya. Baik teman-teman. Yang paling penting, Dinda, Bu Yusmaniar, dalam membuat itu juga bagaimana kita membuat seorang pembaca itu menjadi penasaran. Jadi kita sebagai penulis itu harus menanamkan pikiran itu dalam tulisan kita. Bagaimana kita harus berhasil membuat pembaca itu penasaran. Jadi menggunakan alur yang sama setiap kali menulis, tapi pembaca mudah menebak. Nah, itu kalau ketika pembaca mudah menebak apa yang ingin kita buat, itu pasti ditinggalkan karya kita itu. Tapi ketika dia menjadi penasaran, ingin menyelesaikan tentunya, lalu sisipkan plot twist namanya. Itu membuat alur cerita yang menarik, ini dengan menyisipkan plot twist di dalam cerita tersebut. Itu dilakukan ketika informasi atau kejadian yang di dalam cerita itu sangat penting. Nah, itu kita sisipkan itu. Apa yang paling penting di dalam cerita itu? Agar sisipan-sisipan itu ada ketertarikan dari seorang pembaca itu. Saya kira itu tambahannya Dinda Subhan. Terima kasih. Terima kasih Kanda. Ya, benar ya Bu Yusmaniar. Jadi silakan menciptakan alur yang menarik sehingga mengundangkan rasa penasaran pembaca dari kisah yang akan Bu Yusmaniar tulis dan teman-teman lainnya. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung kelas ya. Untuk malam hari ini diskusi kita sangat menarik terkait dengan fenomenologi, juga tadi dibarengi dengan banyak tanya jawab. Saya kira 1 menit ke depan kita minta untuk closing statement dari narasumber kita, Kanda Sulaiman Junet, terkait topik malam hari ini. Silakan closingnya Kanda. Terima kasih Dinda Subhan. Yang jelas jangan biarkan gagasan itu pergi. Jadi fenomena itu harus direbut. Lalu ketika kita menulis, seperti yang dikatakan tadi, bagaimana menulis alur yang baik, buat pembaca penasaran. Sisipkan plot twist, jangan abaikan sisi logika. Jadi sisi logika itu juga penting. Ada estetika, ada etika, dan ada logika yang harus ada di dalam sebuah karya sastra. Keluar dari alur cerita yang generik, utamakan rasa keinginan
keingintahuan pembaca itu lebih tinggi terhadap gagasan atau cerita yang ingin kita tawarkan. Ini di alur harus ada itu. Lalu jangan takut dengan adegan-adegan penasaran. Buatkan alur cerita yang logis. Perhatikan lingkungan sekitar, itu juga penting. Jangan memaksakan diri. Nah, jangan paksakan diri kita dalam menulis agar orang lain paham dengan karya kita. Baca ulang sebelum finishing. Itu saya kira kalau kita harus menulis. Hindari menulis seperti bola bulat, ya kan? Hindari menulis seperti itu, sehingga kita menjadi sebuah tulisan kita itu menjadi menarik, menjadi suatu tawaran yang paling disenangi oleh pembaca. Buatlah pembaca itu penasaran, ingin menyelesaikan sampai tuntas karya-karya kita. Hanya itu, Dinda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanda Dr. Sulaiman Junaid, MSN, narasumber kita malam hari ini kelas 10 daring untuk topik fenomenologi. Closing beliau bahwa jangan biarkan gagasan pergi, fenomena harus direbut. Kemudian untuk teman-teman yang menulis karya fiksi, sisipkan plot twist, bikin penasaran pembaca. Yang paling penting poin 3 ini adalah bagaimana membangun estetika, etika, logika sehingga pembaca tertarik dan menarik karya kita menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Kanda Sulaiman Junaid, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir. Malam hari ini kita bertemu lagi pekan depan untuk materi lainnya. Banyak maaf, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita izin menutup kelas. Terima kasih Pak Sul, Prof. Sulaiman Junaid. Sama.